Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Waalaikumsalam. Rawuh, masyarakat Kudus dan sekitarnya. Masih di pojok Kudus, Kota Kretek. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok Kudus. Kali ini kita akan berbincang dengan Kang Soleh Isman, aktivis lingkungan hidup yang tentu akan memberikan pendapatnya terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup dan yang terjadi di Kabupaten Kudus. Eh, Kang Soleh, ini saya menirukan omongan Kang Mukidi, ya, yang boleng tenan angger tahun kok pinggir dalan kudu didudui nggo masang kabel barbarane rampung ora di apike sesuai dengan asal mula iki mestine janjane itu galian apa sih kan menurut Kang Soleh ki opo jane iku kok angger tahun nono. Jadi begini Kang Fikri, hmm. menanggapi apa ya, unek-unek yang Kang Mukidi tadi itu, Hmm. saya tertarik ya. Jadi artinya gini ya, ini menjadi perhatian sekaligus keprihatinan saya kan, selaku warga Kudus ya, keterkaitan dengan selalu munculnya kan. Hmm. Jadi hampir seperti berlangganan. Setiap tahun, setiap saat itu muncul galian-galian di pinggir bahu jalan. Hmm. Yang hal ini berpotensi akan mengganggu aktivitas pengguna jalan kan, terutama yang berakibat nantinya bisa menjadi sebuah kecelakaan gitu kan. Jadi keprihatinan kami itu didasari dari rasa tanggung jawab dari para pihak, dalam hal ini pemerintahan Hmm. daerah maupun para penyelenggara negara yang punya kompetensi di dalam hal pengawasan maupun Hmm. pengelolaan tentang aspek jalan, akses jalan itu, sekaligus juga dari pihak provider ya. Jadi pihak-pihak yang melakukan galian itu, tapi perlu diketahui bahwa kita juga bingung kadang-kadang kan, kenapa seperti itu, karena galian itu kan hanya menyongolkan, kadang-kadang tersisa kan Hmm. kabel sedikit gitu kan, Hmm. hanya ditutupi sama tanah, tapi bekasnya ini luar biasa kan, selalu Ya, selalu kadang-kadang tidak artinya ditutup. tidak dikembalikan sesuai dengan asal muasalnya kan Nah itu begitu saya ya. menyikapinya bukan hanya ketika nanti selesai kan, tapi ketika proses galian itu dilakukan Kang Fikri. Hmm. Perlu diketahui bahwa banyak galian-galian itu kan yang nantinya berpotensi kecelakaan karena satu, tidak ada pengaman kan di sekitar galian itu. Hmm. Yang kedua, tidak ada tanda sehingga ketika pada malam hari hal-hal buruk terhadap pengguna jalan bisa terjadi, biasanya motor Hmm. keprosok Keblek atau ya. mobil parkir keblonyok Ya, gitu. artinya kalau kita bandingkan dengan pekerjaan infrastruktur yang mungkin sering kita tahu, ini kan ada papan petunjuk ya. Betul, betul. Artinya, oh ini dibiayai dari APBN, dikerjakan sekian hari, kemudian anggarannya sekian, dan yang mengerjakan ini dan lain-lain kan begitu. Sepertinya proyek galian ini kayaknya kok koyo proyek siluman begitu loh. Artinya mereka ujuk-ujuk duduk, Betul. kemudian ketika kemudian selesai duduk memasukkan perangkat kabel dan terkesan mengembalikan galian itu asal-asalan Betul, sehingga betul, benar betul. yang disampaikan Kang Soleh tadi akhirnya ini banyak menimbulkan bahaya untuk masyarakat khususnya pengguna jalan. Betul. Sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kegiatan infrastruktur itu siapa? Jadi
mengenai penanggung jawab terhadap galian. Ada beberapa pihak memang yang bertanggung jawab. Jadi saya katakan yang pertama adalah pelaku kegiatan kan, yaitu provider. Provider Artinya itu, kabel itu kabel yang dimiliki oleh provider ya. iya betul. Artinya tidak hanya satu provider tentu. Banyak sekali kan. Di Kudus ini banyak provider yang memang melakukan galian. Ya, Salah artinya satu kabel contohnya, itu digunakan misalnya untuk saluran kabel Telkom, punya mungkin XL dan Indosat. lain-lain kan. Artinya kabel itu berarti termasuk kaitannya dengan kabel penghubung antar tower mestinya. Kemungkinan seperti itu. Jadi begini Kang Fikri, kita bisa tengarai provider mana yang melakukan kegiatan itu. Dari warna kabel nanti kita bisa bedakan. Contohnya saja dari Telkom itu warnanya oranye kan. Terus nanti dari pihak-pihak yang terkait yang warnanya hijau itu dari XL. Hijau pun nanti dari Asia. Dan mungkin yang kuning itu dari Indosat. Kabel itu selalu berlalu lalang di melintasi bahu-bahu jalan kita, yang setiap saat ada penambahan. Karena setiap ada penambahan jaringan itu dipastikan Kang, ada penambahan tentang tiang sekaligus penambahan jaringan kabel optik itu sendiri. Ya, artinya sebelum digali yang namanya pekerjaan ini kan harus mengurus izin. Betul Kang. Artinya kita patut menduga bahwa apakah proyek galian ini sudah ada izin apa belum, lalu ketika kita bicara tentang izin itu yang berwenang mengeluarkan itu siapa, kemudian pengawasannya bagaimana, kita kan sampai sekarang belum tahu karena nyatanya tidak ada papan proyeknya. Dan celakanya, ironisnya, teman-teman pengawas outsourcing juga tidak bisa mendeteksi bagaimana ini tahu kan, karena kan begitu. Kegiatan itu tidak ada papan nama Kang. Sehingga, tapi kembali kepada persoalan tadi, siapa yang bertanggung jawab? Jadi bahwa setelah provider itu yang melakukan galian itu untuk pemasangan infrastruktur, baik itu nanti kabel optik maupun mungkin tiang ataupun mungkin saluran yang lain, dipastikan yang punya tanggung jawab Kang dari sisi perizinan adalah terutama sisi pengelolaan jalan, yaitu Dinas PUPR Kang. Karena kalau kita lihat dari sisi aset pengelolaan, Dinas PUPR yang lebih punya kompetensi di dalam hal pengelolaan tentang jalan. Apalagi di sana juga ada bidang yang membidangi bina marga kan. Jadi dia punya tanggung jawab terhadap aspek pembangunan sekaligus aspek perawatan Kang. Jadi saya malah mempertanyakan sekarang ini dengan kondisi seperti ini Kang, banyaknya muncul persoalan, isu yang berkembang bahwa apakah sudah ada izin atau belum. Harus, dan harapan kami Dinas PUPR segera memberikan konfirmasi kepada publik Kang, bahwa ini loh sudah ada izin. Tapi kembali lagi bahwa ketika itu sudah ada izin, harusnya di dalam memberikan aspek perizinan untuk galian itu ada sebuah kesepakatan Kang. Artinya ada tanggung jawab saat pelaksanaan, diantaranya tadi saya katakan melalui adanya muncul rambu-rambu, adanya lagi nanti tanda sehingga ketika malam hari tidak menimbulkan kecelakaan. Iya, artinya dan pengembalian yang terakhir Kang, terutama yaitu pengembalian seperti pada sedia kala saat awal ya. Betul. Artinya mungkin tidak dalam kapasitas Kang Soleh sebagai aktivis dan masyarakat ini menolak pekerjaan tersebut ya. Artinya pekerjaan itu kan memang dibutuhkan untuk
mendukung sarana telekomunikasi. Betul, betul, Kan Kang. begitu. Hanya saja karena mereka itu sudah memanfaatkan daerah milik jalan Betul. atau damija yang digali berulang-ulang, kemudian bahkan ketika malam hari ini tidak ada tanda, Betul. sehingga sudah banyak dari warga masyarakat ini apakah mobil, apakah sepeda motor atau mungkin pengguna jalan ini banyak yang sudah terperosok. Betul, Kang. Dan celakanya dari dinas terkait, betul. bahkan mungkin yang punya yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan ini tidak melakukan apapun. Nah, makanya masyarakat patut menduga ini ada apa. Nah, itu Kang, Iya yang kan? menarik. Makanya begini loh Kang, agar tidak menjadi sebuah isu yang nantinya berpotensi menjadi persoalan-persoalan yang nantinya akan menjadi isu negatif terhadap jalannya sistem pemerintahan. Harapan kami transparansi Kang. Artinya kalau memang sudah ada izin, izinnya itu betulkah itu meningkatkan PAD yang nantinya akan menopang APBD kita. Terus yang selanjutnya lagi adalah adanya CSR Kang. Jadi kewajiban perusahaan betul, dari sekian persen keuntungannya dari untuk bina kegiatan mereka itu kan mengganggu aktivitas masyarakat sih Kang. Yuk, alangkah eloknya, alangkah baiknya itu perusahaan itu selaku provider itu memberikan kontribusi terhadap santunan atau apapun ketika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut kecelakaan, ketika terjadi kegiatan oleh mereka, itu saja bagi kami sudah cukup. Apalagi lebih syukur lagi ketika mereka memberikan santunan terhadap kegiatan-kegiatan yang nantinya bersifat sosial bagi masyarakat itu. Jadi gini, kita tidak tahu ya, artinya regulasi apa, kemudian persyaratan untuk melakukan aktivitas galian seperti itu harus bagaimana. Yang kita tahu bahwa kenapa sih setiap tahun itu kok selalu ada galian-galian itu. Apa dari pemerintah daerah ini tidak mencoba untuk berinovasi? Artinya daripada setiap tahun ada galian, pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi itu membangunkan lorong space ya sarana untuk kabel-kabel ya. Mungkin itu bisa bersamaan dengan pembangunan drainase yang sekarang marak ya. Berpuluh-puluh miliar ditanam, tapi apakah nanti bisa mengurangi banjir atau tidak. Pada saat ada bangunan drainase itu pinggirnya ada space khusus untuk kabel-kabel itu, sehingga itu nanti disewakan dan tentu pemerintah daerah ini akan mendapatkan PAD dari ongkos sewa itu. Dan setiap tahun mereka tidak perlu gali lubang tutup lubang seperti yang sekarang. Kalau galinya semangat, tapi tutup lubangnya ini yang kadang-kadang mereka sembarangan itu kan. Ya artinya menghindar dan terkesan ini colong pelayu kan begitu. Jadi begini Kang Fikri, jadi saya kupas sedikit awal dari sisi regulasinya Kang, bahwa tadi saya membaca dari sebuah referensi tentang Undang-Undang Nomor 22 Kang tahun 2009 tentang angkutan jalan raya Kang, dan dilanjut oleh pemerintah juga peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2017 Kang, berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan raya dan angkutan jalan. Jadi di dalam sana itu ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi keterkaitan dengan hak-hak setiap warga negara yang selaku pengguna itu harus dilindungi, dan selaku penjaga pemerintah juga punya kewajiban melakukan pelindungan dan mengayomi pengguna. Artinya mereka memberikan sisi aman ya. Betul. Jadi keterkaitan dengan
galian yang pada bahu jalan tersebut itu semakin menarik Kang. Kalau kita mau buka, artinya dari sisi regulasi pun harapan kami ke depan Kang, ada peraturan yang mengatur tentang itu Kang. Sehingga Khususnya nanti peraturan daerah ya ya maksudnya betul. ya. Sehingga secara spesifik ya Kudus itu bisa mengatur tentang galian-galian pinggir jalan yang nantinya tidak akan mengganggu pengguna jalan yang mau melakukan penggunaan jalan tersebut. Iya. Terus mengenai tanggung jawab, tadi saya katakan bahwa yang utama adalah satu Kang, dari sisi pemanfaatan dipastikan Kang, yaitu tadi Dinas Perhubungan dan Satuan Polantas dari kepolisian itu Jadi punya polisi punya tanggung jawab tanggung jawab di juga. sana. Tapi yang Teknisnya yaitu si pemilik Kang, pengelola tentang jalan raya itu sendiri. PUPR dalam hal ini ya. Betul. Jadi PUPR selaku pemilik itu harusnya memiliki bagaimana sih ke depan ada sebuah pola agar galian tidak setiap tahun itu akan menjadi langganan rutin. Jadi gitu. kesannya kan orang mandek-mandek kan gitu. begitu. Sehingga tadi yang Kang Fikri sentil tadi mengenai pembuatan space, bagi kami itu sangat menarik Kang. Jadi sebisa mungkin cobalah kalau kita mau efisien dalam penggunaan APBD Kang. Kalau sudah ada space seperti itu Kang Fikri, otomatis tahun depan kita tidak usah mikir lagi bau jalan yang rusak Kang. Iya, artinya tidak perlu digali-gali, tinggal tutupnya saja dibuka, masukkan kabel kan atau begitu. pipa kalau itu memang untuk saluran air kan. Dan kita fungsikan di sana dan sekaligus ini menjadi terobosan untuk pendapatan asli daerah yang berasal dari sewa menyewa aset bau jalan gitu kan. Sehingga kota ini akan tertata lebih baik, lebih rapi, dan nantinya memberikan rasa kenyamanan bagi setiap penduduk maupun setiap masyarakat yang melakukan kegiatan lewat aktivitas lewat jalan sebagai pengguna jalan. Jadi artinya seolah pekerjaan yang dilakukan oleh para penggali ini kan kayak sakarepe dhewe gitu loh. Sepertinya artinya betul. Mau menggali pagi, siang, bahkan malam, hasil galiannya itu ya mungkin berantakan di pinggir jalan. Justru mereka seolah tidak ada iki sing ngawasi sopo gitu loh. Jadi ini semakin melirik bagi saya, artinya gini loh Kang, aktivitas mereka itu kan di pinggir jalan raya Kang Fikri. Dipastikan bahwa pejabat-pejabat pada dinas PUPR itu kan ya selain mesti ini ngerti lah nek mangkat atau pemulih gitu kan gitu. Justru saya pertanyakan di sana itu tadi, kalau memang sudah ada izin, ya, misalkan itu sudah ada izin terhadap keamanan bagi pengguna jalan, kenapa sih tidak ada teguran manakala ada pola yang katakan tadi salah yang nantinya berpotensi akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan itu sendiri Kang. Misalkan tidak ada pengaman, tidak ada tanda yang nantinya bisa membahayakan ketika memang pada malam hari. Iya, artinya yang dikeluhkan warga itu bukan soal manfaatnya ya. Betul. Artinya proses untuk bisa bermanfaat ini yang sering dikeluhkan. Artinya ketika bicara tentang mungkin galian-galian itu ketika ditanya mengganggu, ya mengganggu. Pasti. Apalagi mungkin masyarakat menilai bahwa pada saat mengembalikan galian ini kesannya asal-asalan dan tidak ada jarang kita temuin yang ada rambu minimal ini bahaya, peringatan bahaya kan tidak ada. Dan celakanya tidak ada dinas ataupun mungkin lembaga yang punya kewenangan mengawasi jalannya pekerjaan kan? Itu memperingatkan. Betul. Nyatanya sekarang kita banyak melihat
galian itu tidak ditutup secara sempurna dan bahkan ada toler atau kabel yang masih keluar. nyerongot. Nah, ini Itu ironis banget. iya. Artinya begini loh kan. Jadi tadi saya katakan bahwa itu kan pada fasilitas tempat-tempat umum sih kan. Artinya para pejabat itu kan juga lewat, pasti akan tahu. Tapi satu hal lagi yang menjadi catatan lagi adalah durasi waktu kan. Tentang terselesainya kegiatan itu juga kita tidak tahu kan berapa lama itu kan. Sehingga potensi kecelakaan itu akan menghantui itu kan. Karena yang jelas cobalah kita lihat kan, untuk tempat-tempat yang kadang-kadang bau jalan itu gelap kan, yang mungkin karena pohonnya rimbun atau mungkin karena penerangan jalannya yang tidak padam, berfungsi, itu sering kan di tepi jalan dengan sudah ada tolernya itu ngacung kan. Iya, apalagi mungkin provider ini kan perusahaan swasta, atau kalau misalnya BUMN lah seperti Telkom dan yang lain. Ini sebenarnya ketentuan sebelum menggali, sebelum mengerjakan proyek dulu diselesaikan. Artinya ketika kemudian ada pembiaran yang mulia wakil rakyat komisi harusnya itu turun gunung, artinya mempertanyakan begini speknya itu sebenarnya bagaimana, terus ini sudah izin apa belum dan lain-lain, kenapa bisa setiap tahun digali, itu harus ada aksi seperti itu, harus ada. Makanya itu yang jadi problem. Padahal beliau-beliau ini kan juga digaji oleh orang rakyat. Harapan kami itu kan kepekaan mereka itu timbul, karena kalau sudah menyangkut hajat hidup dan keselamatan rakyat itu menjadi yang utama, sehingga jangan sampai ketika korban berjatuhan kecelakaan akibat galian itu yang tidak dilakukan dengan baik akan terkena pada masyarakat. Paling tidak dia harusnya berpikir diri sendiri kan, nek umpamane keluarganya atau anaknya sing kejeglok piye gitu kan, apa harus menunggu korban, apa aja. Makanya kita katakan apa setelah kita menunggu korban berjatuhan baru mereka mendengar, melihat, itu kan yang kami sesalkan. Jadi sebenarnya masyarakat itu hanya pengen tahu kok, janjane itu proyek dibiayai APBN atau proyeknya mungkin perusahaan-perusahaan swasta, tentunya dinas terkait ini harus menjelaskan kepada masyarakat. Betul Kang Fikri. Kan begitu. Betul. Jadi taruhlah misalnya diberikan informasi bahwa ini galian itu manfaatnya untuk ini. Betul. Ini memang untuk jalan begini untuk jalan supaya kabel ini bisa nanti akan rapi dan lain-lain, dan perusahaan-perusahaan itu sudah ada izin, ini izinnya misalnya. Jadi tidak seperti sekarang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya nanti negatif thinking kan begitu. Nanti masyarakat lagi yang disalahkan. Kok senenganem curiga karo pejabat? Ya, nek saya malah begini kan. Ini bukan faktor curiga atau tidak. Ya. Tapi ini adalah kepedulian kami dari aktivis lingkungan yang merasa bahwa keberadaan galian ini sangat mengganggu. Harapan kami tadi bahwa ini akan menyentil para pejabat-pejabat yang punya kompetensi dan tanggung jawab terhadap persoalan kegiatan itu untuk minimal bertanggung jawab kan. Karena mereka digaji itu kan oleh uang rakyat kan. Jadi harapan kami itu mereka tersentil pemikiran beliau untuk satu melakukan koreksi, sekaligus nanti bagaimana sih mengatur ke depan untuk lebih baik. Di antaranya tadi saya tertarik dengan pembuatan space itu malah sebisa mungkin bahwa ratusan miliar itu
kalau bisa cobalah dialokasikan secara Iya. komprehensif terkait dengan itu, Mungkin sehingga malah muncul jangan-jangan seperti itu. yang mulia anggota DPRD ini tidak mengetahui. Kalaupun misalnya mereka liwat itu hanya melirik saja. Seperti mungkin yang saya lakukan. Iku opo ya? Ndole sih. Kan begitu. Nek saya malah begini Kang. Inilah kadang-kadang hasil demokrasi yang saya katakan mungkin agak ekstrim Kang, kapitalis Kang. Akan menjadikan seseorang yang punya kapital saja yang jadi, sehingga rasa kerakyatannya hilang Kang. Sehingga jangankan mikir untuk rakyat Kang, lirik wae enggak gitu Iya. kan. Sehingga kepekaan mereka terhadap situasional pada lingkungan mereka semakin rendah gitu kan. Ya, jadi seolah begini Kang Soleh. Jadi saat ini itu sudah jarang sekali misalnya ada lingkungan yang digali-gali seperti itu kemudian tidak dikembalikan sesuai dengan awalnya dan terkesan asal-asalan seolah ki masyarakat ora lilo kan begitu. Apalagi kalau dinas terkait ini tidak bisa memberikan penjelasan Ya tadi saya katakan kan nomor satu begitu. Kang. Jadi sebenarnya kan gini kan, ada hak dan kewajiban antara rakyat dan pemerintah ya Kang. Jadi di sana sudah ada aturan Kang. Tadi saya katakan bahwa peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 itu kan mengatur sih Kang hak dan kewajiban masing-masing. Jadi sebenarnya masyarakat punya hak untuk menolak Kang. Misalkan rumah saya mau dipasangi tiang kan, tiang listrik misalnya tiang atau listrik telkom atau ya. telkom itu. Kami berhak untuk nolak. Tapi itu tadi saya katakan bahwa kekurang tahuan masyarakat itu menjadikan mereka apatis gitu kan. Terus yang kedua, seharusnya masyarakat kan karena kurang tahuan itu sudah punya wakil Kang. Mbok wakil itu yang bisa mewakili atas kepentingan masyarakat itu. Dan selanjutnya lagi Kang, keterkaitan dengan kenyamanan pengguna jalan. Di dalam peraturan pemerintah tersebut juga sudah diatur Kang tentang hak-hak pengguna jalan. Ya ketika misalnya menemukan jalan rusak kemudian ada kecelakaan ini harusnya keluarga ini juga diberi ruang untuk memperkarakan penyelenggara pemerintahan kan. Jadi begini kan, di dalam peraturan pemerintah tersebut memang diatur hak-hak masyarakat ketika kenyamanan atas penggunaan jalan ini dilakukan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah yang bertanggung jawab terkait dengan hal itu, maka masyarakat beri hak untuk berupaya hukum kan. Di antaranya adalah gugatan. Dan apalagi nanti kalau mereka itu adalah korban akibat galian itu, dia lebih bisa menggugat lagi secara perorangan. Iya, artinya kalau mungkin jauh melakukan tindakan penegakan hukum seperti itu juga tidak semua masyarakat mengerti dan berani. Betul. Artinya kalaupun misalnya ada yang berani melakukan gugatan apakah itu class action atau mungkin gugatan lembaga, paling-paling dalam putusan selanya ini mempertanyakan sampean ini lembaganya memang ngurusi hal-hal seperti itu. Satu. Yang kedua, apakah sampean ini termasuk dari keluarga yang terdampak dari galian atau tidak. Ini paling-paling pada akhirnya kesimpulannya karena tidak memenuhi unsur sehingga gugatan itu jadi tidak dilanjutkan kan. Ini kan menjadi suatu tujuan kami ya, aktif di bidang lingkungan hidup itu dalam konteks bagaimana sih ya getok tinular kan pada setiap warga Kudus ini untuk berani menuntut hak apabila dirugikan. Sehingga keterkaitan dengan galian ini kan yang saat ini sedang marak karena hampir sudut-sudut kota kita ini banyak galian kan. Contohnya jalur Gor ke timur, barat itu. Jadi hampir semua wilayah lah. Bahkan kemarin malah ada kecelakaan di sana. Terus ini di daerah Jember Kang, yang kemarin juga sempat itu keterkaitan dengan mobil yang terperosok itu sepertinya dari XL karena saya lihat dari kabelnya itu warnanya hijau kan. Terus yang di Gor itu warnanya ungu, warnanya oranye, otomatis Telkom itu kan. Jadi
mengawali dari niatan baik kami itu, saya akan memberikan sebuah contoh agar masyarakat itu nanti berdaya di kemudian hari. Artinya dia mau menuntut hak atas tidak nyamanan mereka selaku pengguna jalan itu kemungkinan. Dan kami niati dengan bismillah, kami kemarin itu dengan beberapa teman sudah melakukan koordinasi dan menyusun gugatan itu atas nama lembaga, Kang. Karena ada beberapa keluhan dari masyarakat yang ketika mengeluh ke kami itu, kami fasilitasi dengan gugatan terhadap para pelaku yang melakukan galian pada bahu jalan dan pinggir jalan yang dilakukan oleh provider-provider dalam hal pemasangan kabel optik. Karena kebetulan sudah ada beberapa kecelakaan yang menimbulkan mobil terperosok, motor terperosok, itu banyak sekali gitu. Iya. Mungkin sedang dan akan dilakukan Kang Soleh Isman selaku pimpinan dari lembaga swadaya masyarakat kan begitu. Betul. Ya, terakhir Kang Soleh melalui media ini Centini News.id sama Lintas Kudus ya. Apa yang Kang Soleh ingin sampaikan kepada penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kudus terkait dengan keberadaan galian-galian itu yang terkesan mereka seolah menggali di wilayahnya sendiri, tidak ada komunikasi, tidak ada papan penunjuk pekerjaan ini oleh siapa, dari mana, kemudian minimnya pengawasan dari dinas terkait. Sebagai closing statement. Jadi begini Kang, sebagai closing statement saya, jadi mewakili beberapa masyarakat lah, artinya yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Kami berharap nanti para provider tidak hanya numpang di Kudus ini sebagai objek usaha mereka Kang, tapi minimal punya kontribusi. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap kebijakan terhadap para penyelenggara negara Kang, yang memang bertanggung jawab terhadap kebijakan pengelolaan akses jalan raya, harus punya tanggung jawab Kang. Sehingga hal-hal keterkaitan dengan galian-galian, saya katakan mungkin bisa katakan galian liar atau galian ilegal karena tanpa papan nama, itu tidak terulang Kang. Selanjutnya lagi yang ketiga adalah apabila ke depan Kang ada pekerjaan seperti itu lagi, tolong kasihlah rambu-rambu, sosialisasikan, terus nanti sosialisasikan kepada masyarakat. Ini loh manfaat atas galian itu. Sekaligus nanti ada rambu-rambu, sekaligus apa ya, tanda bahaya itu dipasang Kang. Terus yang keempat adalah satu, ini mungkin yang poin yang saya harapan kita bersama Kang, ada perubahan sikap dari pejabat kita, cobalah mau berinovasi di dalam hal penggunaan anggaran APBD itu, sehingga galian tidak terus selalu menjamur dan selalu ada Kang. Tapi sekali kan tadi sudah disinggung awal bahwa space itu adalah solusi Kang. Selain itu meminimalisir tentang kegiatan yang nantinya berpotensi risiko terhadap pengguna jalan, sekaligus nanti menjadi pendapatan asli daerah Kang kalau disewakan. Harapan kami yaitu tadi pejabat-pejabat yang nantinya mempunyai kedinasan mengampu keterkaitan dengan itu, punya pola-pola inovasi yang cerdas. Iya, paling tidak ada inovasi kerja lah. Betul betul Kang. Oke, terima kasih Kang Soleh sudah bersama saya Tumenggung Fikri dan Centini News.co.id bersama Lintas Kudus. Kita sudah bicara banyak bahwa setiap tahun ada galian di bahu-bahu jalan ini adalah nyata. Kemudian finishing yang asal-asalan juga nyata. Tidak ada pengawasan dari
eksekutif, legislatif adalah juga nyata. Dan apakah pekerjaan ini sudah mengantongi izin, itu juga kita masih mempertanyakan. Mungkin akumulasi dari pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan tadi, ketika kondisi realnya seperti itu, lalu kenapa para pejabat kita ini diem dan tidak melakukan apapun, kan begitu. Oleh karenanya mungkin ada keinginan dari kami orang-orang yang seneng jagung seperti ini, Dan peduli dengan lingkungan kita. tolonglah sebelum ada pekerjaan disosialisasikan. Oh, ini mau ada galian mulai dari sini sampai sini. Ini yang punya pekerjaan si A, kemudian sudah izin ke saya, ini buktinya. Itu yang kami tunggu. Ya kan? Sehingga ini meminimalisir negatif thinking dari masyarakat, kan begitu. Sehingga yang ingin kita sampaikan di forum ini adalah silahkanlah bekerja, namun tolong bekerjalah sesuai dengan spek dan anggaran yang ada. Artinya jangan kemudian akibat pekerjaan yang dilakukan oleh para penyedia jasa tadi itu mengganggu, apalagi membahayakan pihak lain, terutama mungkin galian-galian yang ditutup asal-asalan, tidak pakai rambu dan lain-lain. Ya, kan saya begitu. gini ya, biarkan masyarakat itu akan tahu lah, bahwa galian itu memang sangat mengganggu. Kan banyak orang berlalu lalang lewat sana kan. Masyarakat akan melihat sendiri dan akan menilai kan. Harapan kami masyarakat itu juga akan tergerak hatinya menuntut haknya itu, sekaligus juga akan membuka mata dan membuka telinga pejabat kita untuk peka. Ya, jadi paling tidak saya juru kunci di pojok kota Kudus ini betul-betul ingin bahwa Kabupaten Kudus itu seperti tagline di beberapa puluh tahun yang lalu, bahwa Kudus semarak, Kudus harus semarak, sehat, maju, rapi, aman, dan konstitusional, kan begitu. Sekarang kan Kudus kota kretek. Oleh karenanya masyarakat Kudus dan sekitarnya mudah-mudahan jagung ngawur kita di siang ini nanti bisa mendapatkan manfaat, ada masalah bisa terpecahkan, syukur nanti dapatkan solusinya, kan begitu. Betul banget. Terima kasih Kang Soleh Isman, jangan bosan-bosan ke Centini News dan Lintas Kudus untuk berbagi informasi, syukur nanti bisa menjadi edukasi masyarakat. Terima kasih. Bersama saya Tumenggung Fikri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.